Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak Guru. Pagi. Pagi semuanya. Untuk pagi ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu, yang dimana akan dipimpin oleh KM kita, yaitu Pak Yohanes. Mangga Pak Yohanes. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, kita akan lanjut ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang mobilitas sosial yang kita pernah temukan kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan menanyakan kepada kalian semua, sebelum kalian ke sini, apa yang kalian temukan di jalan dalam perjalanan ke sekolah? Ada yang bisa menjawab? Pak. Andrea. Saya, Pak. Satu-satu ya. Iya, Andrea, Pak. apa Saya yang ditemukan Saya di jalan? tadi ketemu orang lagi mulung di pinggir jalan, Pak. Ya, bagus. Itu orang yang sedang bekerja. Siapa lagi? Cici, Pak. Ada, Pak. Mary, Pak. Ya. Ade, mangga apa? Ya, saya ketemu Pak Polisi lagi ngatur lalu lintas, Pak. Ya, Pak Polisi lagi ngatur lalu lintas. Siapa lagi? Ya, ada Pak. Mary, Pak. Siapa? Gigi. Mary, Pak. Gigi apa? Tadi saya bertemu sama penjual koran, Pak. Ya, penjual koran dan yang lain-lainnya ya, anak-anak. Untuk yang kalian temukan di jalan itu, mungkin adalah sebagian kecil yang dimana yang akan kita ajarkan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Ada, Pak. Ini, Pak. Ya, Ada, Pak. siapa? Pak, ada Ya, deh apa? mobilitas sosial adalah perubahan status sosial, Pak. Ya, Yang penting rendah jadi rendah, Pak, status sosialnya. bagus, Ade sudah membaca apa yang tadi Bapak kemarin sampaikan, masuk ke sesi untuk materi itu. Ade tadi sudah menjalankan instruksi Bapak yang minggu kemarin, harap membaca tentang mobilitas. Ya, itu sebagian kecil yang materi yang akan kita sampaikan hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk materi ini, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Yang nggak masuk siapa hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Ada Pak. semua, Pak. Alhamdulillah. Dan semangat juga merubah itu kalian menjadi yang lebih baik lagi, sesuai
sesuai dengan materi kita hari ini tentang sosial, yaitu merubah kita dari bawah akan menjadi ke atas, insya Allah. Yang sesuai hari ini, kalian akan meraih cita-cita kalian semuanya pagi hari ini. Oke, untuk pagi hari ini yang begitu semangat, anak-anak yang rajin-rajin, yang hebat-hebat ini, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang mobilitas sosial yang kemarin kita sudah Bapak baca untuk pertemuan minggu ini. Ya, untuk pertemuan pertama, untuk materi yang pertama kita akan melihat infocus alias PowerPoint yang Bapak sudah buat ya, anak-anak. Oke, kita di sini akan melihat kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis interaksi sosial dan beruangan yang berbeda dalam kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan bangsa. Tujuan pembelajaran ini menganalisis atau menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Ini tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, yang dimana kita langsung masuk ke pengertian mobilitas sosial yang tadi sudah disampaikan. Ini kalian baca dan kalian amati dan kalian analisis. Nah, dilihat apa pengertiannya, gimana contohnya, ada semua di situ. Bapak hanya mengarahkan kalian. Gimana, anak? Yo, itu pengertiannya dan di bawahnya adalah contohnya itu. Jadi lihat dari pengertian ini dan gambar yang di bawah ini, kalian mungkin bisa menyimpulkan atau menganalisis apa itu mobilitas sosial. Bisa ditemukan di lingkungan kalian sendiri. Untuk Ade, di lingkungan Ya, Ade di tetangga Ade, ya Pak, ada nggak orang yang seperti ini, yang dulunya hanya pengangguran atau belum mendapatkan kerja, sekarang jadi bos, atau yang dulunya hanya supir ojek, sekarang menjadi bos beras, gitu, ada nggak? Atau yang lain-lainnya? ada Pak. Nggak dicontohkan. Tetangga Apa itu, saya Ade? Pak? Ya, tetangga saya yang namanya Ali, ya Pak Ya. Ali, yang tadinya awalnya membantu tetangganya yang mengurus ternak. Sekarang Ya. karena dia bekerja rajin, alhamdulillah dia udah mempunyai peternakan sendiri Pak. Yang tadinya hanya membantu. Sekarang dia udah punya peternakan sendiri. Alhamdulillah, itu yang dinamakan mobilitas sosial, yang dimana dulunya hanya orang yang ibaratnya yang nggak punya lah, masih bekerja ke orang, sekarang sudah bisa mempunyai dan hampir banyak mungkin ternaknya. Ya, ada yang bisa contohkan lain Ya, dari masih, kebalikan dari ini, yang seperti gambar yang di sebelahnya? Ada Pak, Iya, ada. Lili, mangga Lili, untuk gambar sebelahnya. Lili gimana Lili? Iya. Untuk gambar sebelahnya, di sebelahnya Lili ada nggak rumah tetangga, tanya? Ada Pak. Ya, gimana Lili? Ya, yang awalnya dia memiliki tambak ikan karena bangkrut, sekarang udah enggak ada lagi tambak ikan. Oh, Iya Pak, karena pandemi ini jadi sekarang nggak ada kerja. Iya, Yang saja Pak. itu juga termasuk mobilitas sosial yang dimananya awalnya beliau adalah bos atau yang memiliki sebuah tambak udang. Iya Pak. Ya, sekarangnya dia mengalami kebangkrutan, ibarat karena yang tadinya punya banyak harta, sekarang bangkrut. Itu juga termasuk mobilitas sosial yang dimana bisa naik dan turun. Kita akan lanjut materi selanjutnya. Kalian sudah memahami dari pengertian mobilitas sosial.
Kalian sudah bagus semuanya, top. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini ada mobilitas vertikal. Coba Ade bacakan apa itu mobilitas vertikal. Ya Pak, mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Ada dua mobilitas vertikal, yaitu social climbing atau berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, dan mobilitas social seeking atau berpindah ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya Pak, seseorang siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS, itu salah satu contoh dari social climbing. Contoh yang kedua, kepala sekolah yang menjadi guru biasa, itu contoh dari mobilitas social thinking. Itu Ya, Pak. itu tadi yang kemarin, yang tadi kalian sudah mengerti, dan ini itu adanya mobilitas vertikal, social planning dan social thinking. Selanjutnya, Aan, apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan satu sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang guru yang pindah tugas ke sekolah lain, Pak. Ya, ini bentuk mobilitas sosial yang selanjutnya. Dari bentuk-bentuk mobilitas sosial ini, kita bisa menjabarkan mobilitas sosial itu ada dua, itu ada yang naik turun dan ada yang stuck di situ. Itu perpindahan hanya sebagai tugas. Ada yang ditanyakan untuk materi ini? Ayo Pak. Bentuknya gimana ya? Ada bapak saya yang tadinya ngajar di SMP 4, terus pindah tugas ke SMP 32, sama-sama guru. Apakah itu contoh mobilitas sosial, Pak? Ya, termasuk mobilitas sosial horizontal, Ade. Oh, Oke, makasih Pak. Kita berarti kalian sudah memahami tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita pindah lagi dengan faktor pendorongnya. Di sini ada faktor individu, sosial, ekonomi, dan politik kemudahan akses pendidikan. Oke, dan untuk selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu kemiskinan, diskriminasi. Untuk saluran-salurannya, di sini ada saluran mobilitas sosial, pendidikan, organisasi politik, ekonomi, dan profesi. Kalian bisa baca di buku kalian, dan kalian akan dapat bentuk kelompok untuk mensolusikan saluran-saluran yang lain-lainnya yang kemarin Bapak sudah memberikan pertanyaan untuk kalian pecahkan permasalahan tersebut. Kelompoknya sudah dibuat dan apakah sudah Sudah Pak. Buat Sudah Pak. Alhamdulillah. Pak, udah dibuat Pak. Sudah dibentuk. Kelompok 4 orang Pak. Kalian tinggal presentasi ke depan untuk memecahkan masalah tentang mobilitas sosial yang sudah kalian Bapak berikan masalah yang sebelum materi minggu ini. Untuk selanjutnya presentasi akan dimulai dari kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 yang dimana Pak An, kelompok 2 Pak Ade, kelompok 3 Pak Yohanes, dan kelompok 4 Ibu Siti. Kelompoknya anggar presentasi dan dipersilakan. Ya, terima kasih untuk presentasinya, sangat-sangat bagus semuanya. Bapak acungkan jempol untuk materi ini, berarti kalian sudah memahaminya tentang mobilitas sosial. Makasih Pak. Makasih Pak. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibahas minggu depan. Untuk hari ini ada yang perlu ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada Pak. Oke, terima kasih dan kita Sudah jelas Pak.
Ya, terima kasih. Jadi, Bapak ambil kesimpulan mobilitas sosial itu adalah suatu perpindahan perpindahan suatu kedudukan yang dimana ada yang naik turun dan turun naik, dan ada yang stuck yang tadi sudah kalian pelajari. Itu yang sudah dipahamin, yang kayak contohnya tadi yang nggak punya ternak sekarang punya ternak dan lain-lainnya. Oke, itu saja dari Bapak. Sampai ketemu minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anggap Bapak. Ya nih. Ya. Udah Pak. Masih saya. Ya. Silakan Pak. Iya Pak. Baik. Yang ya. Jadi dan dilatih itu ada masukan dari teman begitu ya. Iya Pak. Sebelum rekaman ujian. Jadi Pak, untuk semua persepsi itu jangan menanyakan definisi ya, dan apa namanya langsung mobilitas dari contoh dulu di awal tetangga tadi bagus pertanyaannya di jalan ya. Iya, Pak. Tadinya nggak punya misalnya ya. Yeah. Tadinya apa jualan itu jualan asong lah ada di saya itu. Kadang punya sembako gitu Pak ya. Tadinya roda jadi punya toko terus jualan begitu. Nah seperti itulah. Tadi bagus Pak. Ya Pak. Seni budaya. Ya. Tapi itu kapalnya mungkin tidak di daerah, maksud saya tidak di sekitar, tidak selalu di sekitar siswa ya, di mana saja. Iya Pak. Nah, buat semua. Jadi kalau konsep baru mobilitas kan dalam sehari-hari mungkin anak tidak tahu ya. Konsep yang lain banyak sekali IPS itu. Jadi dari contoh dulu, nah baru tak kesimpulan itu di prosesnya kegiatan inti. Ya. Tapi udah bagus Pak, mengupayakan tadi ya, apa namanya di jalan. Mengaitkan Pak, ya, mengaitkan pandangan siswa yang ada di sekitar. Mobilnya di jalan Pak, posisinya. Iya. Ya, sekitar saja, nggak apa-apa itu ya. Kemudian, Bapak Ibu, jangan mengulang jawaban siswa, karena bahasa Bapak itunya ya, jadi tidak efisien. Langsung saja dan yang kemarin juga bagus begitu. Oh ya. siap. Jadi ada juga keluar itu ya bagus itu keluar tapi itu mohon ditahan itu, jangan mengulang jawaban siswa meskipun cuma satu kali Pak, tapi buat semua bukan buat Bapak. Siap. Tidak efisien kan, siswa sudah dengar kenapa diulang lagi begitu. Nah itu ilmu mengajar kan, pedagogi ya. Baik, apalagi ya di kegiatan akhir biasa postes, kemudian tindak lanjut tadi terlewat ya, apa namanya materi yang akan datang cari di web apa gitu ya, gambar. Nah untuk minggu depan itu jadi tinggal action, kita sudah ditugas baca tentang apa, yang lain sudah begitu. Bapak mungkin ini juga rekan sudah Bapak cuma lupa begitu ya itu RPP-nya Mbak Rizky ya. Ya, saya ingatkan ya, menyimpulkan tes tindak lanjut itu materi yang akan datang. Cuma bukan, tapi siswa itu kondisikan apa namanya terbiasa. Apalagi kalau ada postes. Nah, jadi PTK nih biasakan postes. Biasakan pretest. Jadi tindakan PTK itu selalu retest, gitu ya. Lain kalau eksperimen ya, pembanding kelas lain tidak pernah dites bandingkan. Nah, itu kalau itu masih apa namanya eksperimen yang lainnya kelas tidak melakukan treatment atau eksperimen. Jadi dilihat asumsinya dua kelas itu seimbang kemampuannya begitu ya. Inputnya rata-rata nilai IPS-nya begitu ya.
rata-rata nilai IPA sampai sekian, kelas yang biasa saja tidak menggunakan tes. Nah, itu apa namanya, bisa jadi eksperimen penelitiannya, ya, membandingkan rata-rata kelas A dengan kelas kelas tindakan dan kelas tidak melakukan tindakan biasa saja, atau yang tanpa melakukan tindakan pretest gitu ya. Jangan konvensional, jangan biasa saja, tanpa. Ya sudah, maaf ini. Jadi tidak bisa PTK, bisa juga Bapak Ibu itu penelitian itu ya, apa namanya, rata-ratanya saja. Ada di sini. Mohon izin Pak Paki, mohon maaf. Habis waktu ya? Iya, durasinya cuma 5 menit. Nanti dilanjut tanggapan dari Bu Entin. Ya. Bu Entin, mangga disilahkan. Bu Entin. Kalau buntinnya enggak, itu langsung ke mahasiswa yang lain. Dari mahasiswa kemarin disampaikan Bu Entin, nanti di ini Pak, di LMS-nya komentarnya langsung di LMS. Ya. Berapa untuk mahasiswa? Makanya habis kan ada moderator. Iya Pak, tadi saya juga di waktu Pak soalnya. Bagus Pak. Sudah 15 menit Pak soalnya. Ya. Mangga Bapak Ibu guru. Saya Pak Muriana. Ya, mangga silakan Muriana. Ya, untuk Pak Rizky itu sudah bagus karena interaksi antara guru dan siswa itu sudah kelihatan. Namun ada hal yang mungkin terlewatkan Pak Rizky waktu di awal pembelajaran, yaitu belum memberi motivasi kepada anak-anak. Sepertinya itu belum kelihatan. Kemudian pada waktu pemberian tugas belum ditampilkan LKPD-nya. Mungkin itu aja saran dari saya, tapi udah bagus untuk yang lainnya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan dari yang lainnya. Mangga. Bu Tia, mangga. Kalau menurut saya Pak Rizkyanto sudah baik, bisa mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan siswa. Tadi mencontohkan bertemu kegiatan apa saja di jalan gitu. Jadi langsung menyontohkan seperti itu. Biasanya siswa akan lebih lebih paham. bermakna begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya Pak. Ya, Pak Yo. Silakan Yo. Kalau menurut pendapat saya sih sudah bagus ya Pak Rizky. Tadi juga menurut saya ada motivasinya, yaitu di sela-sela materi kan. Misalnya Pak Rizky kasih contoh orang yang awalnya dulu misalnya hanya ya orang biasa jadi orang sukses, itu termasuk motivasi ya. Sudah bagus sekali kalau menurut saya. Mungkin karena durasi waktunya singkat kan jadi agak gitu ya. Heran Pak Yo. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.